Adapun para mudallisin banyak mengatakan an, kemudian setelah dicek ternyata tidak mendengar dari gurunya. Maka kebiasaan dari Ishaq ibnu Rahaweh, kata Al-Aini, la yaqulu illa akhbarona, di mana dia tidak mengatakan kecuali kepada gurunya itu dengan lafaz akhbarona. Hanya satu di dalam hadis, dia setiap meriwayatkan dari gurunya menulis akhbarona, akhbarona. Wahuna, adapun di sanad ini jika kita lihat berkata Ishaq haddatsana Abdus Samad, maka di sini disebutkan haddatsana. Dari sinilah beristimbat para ulama, ini bukan Ishaq ibnu Rahaweh al-Handoli, tetapi di sini adalah Ishaq ibnu Mansur al-Kausaj, karena di sini Ishaq ibnu Rahaweh selalu mengatakan amba'ana, dan di sini akhbarona, dan di sini haddatsana. Di dalam matan lihat Ishaq haddatsana Abdus Samad. Maka dari sini saja kita mengetahui bahwa Ishaq yang diinginkan di sini bukan Ishaq ibnu Rahaweh imam, namun dia adalah Ishaq ibnu Mansur al-Kausaj, dan dia pun imam. Baqiya soal ma makna al-Kausaj. Siapa yang tahu al-Kausaj? Seperti ini, al-Kausaj adalah laqab. Dia adalah Ishaq ibnu Mansur ibnu Bahram al-Kausaj Abu Ya'qub at-Tamimi al-Marwazi, dari Maru, dari Iran sekarang. Al-Kausaj, kalau seseorang dinamakan hadal Kausaj, dia mempunyai jenggot di tengah saja, seperti orang-orang Indonesia. Maka semua tidak ada jenggot, hanya di ujung. Maka orang-orang ahlu sunnah diejek oleh orang-orang awam ataupun orang-orang yang membenci sunnah dengan embe. Kenapa? Karena hanya di sini saja. Paham? Itulah al-Kausaj. Adapun jika ada di mana-mana, bukan al-Kausaj. Maka al-Kausaj hanya ini polos semua, tinggal di ujung seperti itu. Itulah al-Kausaj, dan itu kebanyakan dari gen orang-orang Indonesia. Mungkin kalian nanti seperti itu. Maka Ishaq ibnu Mansur ibnu Bahram, dia hidup di tabaqah al-hadiyatu asyarah, berarti di tabaqah yang ke-11. Berarti dia sama seperti Imam Al-Bukhari. Lalu kedudukan beliau di atas derajat siqah. Berkata Imam Muslim, siqatun ma'mun, ahadul a'immah min ashabil hadis. Maka dipuji oleh Imam Muslim, siqatun ma'mun. Maka di dalam dawabit al-jarh wa ta'dil ini adalah puncak dari tausiq, di mana dia di atas dari siqah, siqatun ma'mun. Dan berkata An-Nasa'i, siqatun sabtun. Begitupun kalimat siqah digandengkan dengan yang lainnya, siqatun sabtun, begitupun dia adalah di atas derajat siqah. Kecuali Abu Hatim yang mengatakan saduq. Maka nanti akan kita pelajari di Dawabit al-Jarhi wa Ta'dil bahwa para ulama ahli jarhi wa ta'dil terbagi menjadi beberapa kelompok dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil. Maksudnya kelompok yang bagaimana? Kelompok dari mutasyaddidin, dan kelompok dari mutasahilin, dan kelompok yang mu'tadil. 3 kelompok. Bagaimana maknanya? Di sana ada rawi yang mutasyaddidin. Maknanya mutasyaddid, bagaimana kita mengetahui si fulan mutasyaddid? Dan kita beri contoh Abu Hatim Ar-Razi mutasyaddid, dan Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in mutasyaddid. Maknanya bagaimana? Rawi yang sudah jelas-jelas di kalangan para ulama imam, bagi dia rawi yang saduq, bagi dia rawi yang thiqah, diturunkan. Itu maknanya syadid. Dalam mentautsik dia syadid. Dan juga di sana ada yang dalam mentautsik mutasahil, selalu bermudah-mudahan. Rawi-rawi yang
sudah jelas diturunkan derajatnya dia saduq, apalagi saduq yukhti atau layyinul hadis, dikatakan oleh dia siqah. Dan lebih parah dari itu seperti apa yang dibuat oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya Siqat, semua orang-orang yang majhul tidak diketahui oleh para ulama sebelum dia masukkan di kitab Siqat, maka dikatakan oleh dia siqah. Maka oleh sebab itu, karena bermudah-mudahannya Imam Ibnu Hibban, sehingga para muhakkikin di ilmu hadis mengatakan jika ada rawi yang dia itu tidak ditausik oleh para ulama, terutama jabatannya di tabi'in, kemudian Ibnu Hibban memasukkannya di kitab Siqat, maka la yu'tabar, tausik Ibnu Hibban tidak yu'tabar, tidak bisa dijadikan pendalilan. Dan ini banyak seperti para majhulin yang biasa kita bahas, seperti hadis zahabaz zama wabtalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah, dan juga hadis-hadis yang lain seperti gufronaka dari rawi yang majhul yang tidak ditausik kecuali oleh Imam Ibnu Hibban. Maka kembali kepada permasalahan di sini, Abu Hatim jelas dalam keadaan mutasyaddid, di mana Imam An-Nasa'i mengatakan siqatun sabtun, di atas derajat siqah. Imam Muslim mengatakan siqatun ma'mun, di atas derajat siqah. Dia mengatakan saduq, hadisnya pas-pasan. Maka wallahu alam, yang rajih dia adalah rawi yang di atas derajat siqah. Maka dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar siqatun sabtun, seperti ucapan An-Nasa'i. Kemudian meriwayatkan Ishaq tadi, Ibnu Mansur, dari Abdus Samad Ibni Abdul Waris. Maka Abdus Samad Ibni Abdul Waris, dia adalah Al-Anbari Al-Basri, maka dia dari Basrah. Dan dia dalam keadaan di tabaqah at-tasi'ah. Maka tabaqah at-tasi'ah, tabaqah yang apa? As-sigar min itba at-tabi'in. Hafal ini. Maka dia hidup di zaman Imam Asy-Syafi'i, di zaman Yazid ibnu Harun, di zaman Abdul Razzaq ibni Hammam As-San'ani. Itulah tabi'i, itba'u tabi'i yang kecil. Lalu bagaimana kedudukan dia? Maka kedudukan dia juga adalah rawi yang siqah. Maka disebutkan oleh Imam Al-Hakim siqatun ma'mun. Dan berkata Ali Ibnul Madini, Abdus Samad sabata fi Syu'bah. Jika meriwayatkan dari Syu'bah maka dia sangat kuat. Namun kalau biasa bagaimana? Cukup siqah. Maka disebutkan oleh Ibnu Sa'ad kana siqah insyaallah. Maka kalimat siqah insyaallah maknanya tidak begitu kuat pula dalam keadaan imam. Dia siqah insyaallah. Dan dikatakan oleh Imam Ibnu Ma'in, wa kana wallahu siqah. Maka dia rawi yang siqah. Dan Abu Hatim seperti biasa mengatakan saduq salihul hadis. Maka dia rawi yang saduq, hadisnya baik, bisa terangkat menjadi baik, seperti itu. Yang jelas dia rawi yang siqah. Kemudian meriwayatkan Abdus Samad ibni Abdul Waris dari Abdurrahman huwa ibnu Abdillah ibni Dinar. Maka Abdurrahman anaknya Abdullah ibnu Dinar. Maka dia adalah Al-Qurashi, Maula ibni Umar. Maka bapaknya
Abdullah ibnu Dinar nanti, dan dia anaknya Abdurrahman, semuanya dari nasabnya Maula ibnu Umar, bekas budak dari Abdullah ibnu Umar. Maka Abdullah ibnu Umar membebaskan budaknya Abdullah ibnu Dinar, maka akhirnya dia menjadi alim ulama. Dan banyak mereka para mawali, orang-orang yang dibebaskan perbudakan karena Islam tidak ridho atas perbudakan, terutama muslim. Maka di Al-Quran disebutkan fatahriru raqabah mu'minah, bahwa para budak-budak agar dibebaskan. Fatahrir, bebaskan budak-budak yang mukminah. Maka Islam tidak ridho perbudakan berjalan terus, dan sebagian dari budaknya itu muslim dijajah. Antum tahu para budak bekerja tanpa pamrih, pokoknya dikasih makan ya sudah. Maka ini tidak pantas untuk seorang muslim mempunyai budak. Meskipun dikatakan sebelum Islam kita mendapatkannya, dari kakek kita, dari bapak kita warisan, tapi telah masuk Islam. Maka apakah kamu ridho kepada saudaramu? Al-mu'minu akhul mu'min. Dan juga innamal mu'minuna ikhwatun. Dan juga di hadis Abi Sa'id Al-Khudri atau Abi Musa Al-As'ari, al-mu'min wal mu'min kal bunyan yasuddu ba'duha ba'd. Muslim yang satu dengan yang lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu antara lainnya.